Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Sistem gerak manusia bagian 6. Yang keempat, gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama, gangguan yang akan kita bahas adalah riketsia atau rakitis. Rakitis atau riketsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang atau osifikasi itu terganggu. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada bayi dan anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Penyembuhan dan pencegahan penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, serta vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di bawah panas matahari pagi hari. Di penjelasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa salah satu cara untuk mendapat asupan vitamin D adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Nah, ternyata melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet yang terdapat di dalam matahari itu akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Provitamin D ini nanti akan mengaktifkan atau berubah menjadi vitamin D. Nanti vitamin D yang aktif ini akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh kita, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor di dalam darah. Nah, dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia. Yang perlu Ibu ingatkan di sini, yang harus kalian ingat adalah bahwa sinar matahari pagi itu tidak mengandung vitamin D, tetapi sinar matahari pagi mengandung sinar ultraviolet yang baik bagi tubuh. Kenapa dikatakan baik bagi tubuh? Karena sinar ultraviolet pada pagi hari tersebut bisa membantu tubuh kita untuk mengaktifkan provitamin D, di mana nantinya provitamin D ini akan berubah menjadi vitamin D. Nah, nanti vitamin D ini akan membantu tubuh dalam menyerap kalsium dan fosfor, sehingga tulang itu tidak kekurangan kalsium dan fosfor dan mengurangi resiko kita untuk terkena penyakit riketsia ataupun rakitis ini. Kelainan yang kedua yaitu osteoporosis. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis sendiri umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas yang dihasilkan pun yang sebagai pembentuk tulang itu kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Karena massa tulang ikut berkurang, tulang menjadi kekurangan mineral dan akan mudah rapuh serta patah. Yang ketiga adalah artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan.
Rematik adalah salah satu contoh dari bentuk artritis. Beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit artritis adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun di sekitar kaki kita. Penumpukan zat kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan serta menjadi kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Yang keempat, fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang ini disebut dengan fraktura. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit kita, itu yang disebut dengan fraktura tertutup. Akan tetapi jika tulang yang patah itu keluar menembus kulit, itu yang disebut dengan fraktura terbuka. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, selanjutnya kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Yang kelima, kiposis, lordosis, dan skoliosis. Kesamaan dari ketiga kelainan ini adalah sama-sama disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Nah, penyakit kiposis, lordosis, dan skoliosis ini terjadi pada tulang belakang. Tulang belakang kita itu juga dapat mengalami kelainan. Nah, tiga kelainan itu umumnya terjadi yakni kelainan lordosis, kiposis, dan skoliosis. Yang pertama, kiposis. Kiposis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kiposis ini tubuhnya terlihat membungkuk. Kiposis dapat disebabkan karena kesalahan posisi duduk. Yang kedua, lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan, tapi dia itu di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Bisa juga disebabkan oleh riketsia atau karena kebiasaan duduk yang salah juga. Selanjutnya yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau karena kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Tadi sudah kita jelaskan kelainan pada sistem gerak, sekarang kita akan membahas upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Di sini Ibu sudah jabarkan 5 ya, nanti kalian bisa menambahkan sendiri dengan mencari referensi di bacaan buku yang lain. Oke, langsung saja kita bahas upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium itu diantaranya ada susu, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli, serta kangkung. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D, yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium serta zat fosfor. Yang eh, Yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D itu sendiri. Di antaranya yakni produk olahan dari kedelai, ada telur, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, serta udang. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, seperti jalan kaki, jogging, main tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat
proses kerapuhan pada tulang kita. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi yang tegak atau tidak membungkuk. Misalkan saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang kita tetap lurus seperti yang seharusnya. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.